Seberapa besar singgasana Allah? Apa itu ars yang disebut dalam Al-Quran? Langit dan bumi saja sangat besar, lalu bagaimana dengan ars? Ketika manusia menatap langit malam yang luas tanpa batas, melihat bintang-bintang yang tak terhitung, galaksi yang berjauhan, dan alam semesta yang begitu megah, semua itu ternyata masih termasuk makhluk Allah yang kecil dibanding ars. Dalam ajaran Islam, ars adalah salah satu pembahasan paling agung karena ia berkaitan dengan kebesaran Rabb semesta alam. Ars secara bahasa berarti singgasana atau tahta kerajaan. Dalam istilah syariat, ars adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling agung. Ia adalah singgasana Allah yang nyata, bukan sekadar simbol kekuasaan. Allah menyebut ars berulang kali dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Taha ayat 5. Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Ayat ini menunjukkan bahwa ars adalah makhluk nyata yang memiliki kedudukan sangat agung. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa ars adalah atap seluruh makhluk. Ia berada di atas langit ketujuh, di atas surga, dan tidak ada makhluk yang lebih tinggi darinya. Allah menciptakan ars sebagai tanda kebesarannya, sedangkan Allah sendiri tidak membutuhkan ars, sebab Allah Maha Kaya dan tidak bergantung kepada apapun. Besarnya ars dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Rasulullah SAW menyebut bahwa 7 langit dibanding kursi hanyalah seperti cincin kecil yang dilempar di padang pasir luas. Lalu kursi dibanding ars juga seperti cincin kecil di padang pasir. Bayangkan betapa luas langit yang kita lihat, namun seluruh langit dan bumi masih sangat kecil dibanding kursi, dan kursi masih sangat kecil dibanding ars. Ini membuat hati sadar bahwa kemampuan manusia sangat terbatas. Lalu apa bedanya ars dan kursi? Banyak orang mencampurkan keduanya, padahal keduanya berbeda. Kursi disebut dalam ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255. Kursinya meliputi langit dan bumi. Para ulama menjelaskan, kursi adalah makhluk besar yang berada di bawah ars. Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa kursi adalah tempat kedua kaki, namun bagaimana hakikatnya hanya Allah yang tahu. Sedangkan ars adalah singgasana paling agung dan berada di atas kursi. Jadi kursi bukan ars dan ars bukan kursi. Di manakah letak ars? Dalil-dalil menunjukkan ars berada di atas seluruh makhluk. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 17 bahwa pada hari itu 8 malaikat memikul ars Rabbmu di atas mereka. Ini menunjukkan ars berada di tempat tertinggi. Karena itu para ulama menyebut ars sebagai atap seluruh ciptaan. Allah beristiwa di atas ars. Ini adalah akidah yang ditetapkan Al-Quran. Namun maknanya bukan berarti Allah menyerupai makhluk atau membutuhkan tempat. Allah berada di atas ars sesuai keagungannya dengan cara yang hanya Dia ketahui. Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang istiwa menjawab, istiwa itu diketahui maknanya. Bagaimana caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, bertanya tentang caranya adalah bid'ah. Maka seorang muslim menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Apakah ars bergerak? Ya, terdapat dalil yang menunjukkan ars dapat bergerak sesuai kehendak Allah. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ars bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah SAW bersabda bahwa ars Ar-Rahman berguncang karena kematian Sa'ad. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan kemuliaan Sa'ad di sisi Allah dan menunjukkan bahwa ars adalah makhluk yang Allah beri kemampuan bergerak. Selain itu, pada hari kiamat, ars akan dipikul oleh 8 malaikat yang menunjukkan adanya perpindahan dan gerakan sesuai perintah Allah. Namun bagaimana bentuk gerakannya adalah perkara ghaib yang tidak kita ketahui. Siapa yang memikul ars? Allah menyebut dalam surah Ghafir ayat 7 bahwa para malaikat yang memikul ars bertasbih memuji Rabb mereka dan memohonkan ampun bagi orang-orang beriman. Ini pelajaran besar bahwa malaikat pemikul ars adalah makhluk mulia, kuat, taat, dan dekat dengan rahmat Allah. Dalam hadis disebutkan besarnya salah satu malaikat pemikul ars. Jarak antara daun telinga dan pundaknya sejauh perjalanan ratusan tahun. Ini menunjukkan betapa luar biasanya ciptaan Allah. Apakah ars sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan? Ya,
Allah berfirman dalam surah Hud ayat 7, dan arsy-Nya berada di atas air. Ayat ini menjelaskan bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy sudah diciptakan dan berada di atas air. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa dahulu Allah ada dan belum ada sesuatu pun selainnya. Lalu arsy-Nya berada di atas air, kemudian Allah menulis segala sesuatu dan menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan arsy termasuk makhluk paling awal yang diciptakan. Apakah surga di bawah arsy? Ya, terdapat dalil bahwa surga Firdaus yang paling tinggi berada dekat bawah arsy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian meminta surga kepada Allah, mintalah Firdaus, karena ia surga paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya arsy Ar-Rahman, dan darinya sungai-sungai surga memancar." Hadis ini menunjukkan bahwa arsy berada di atas surga, dan Firdaus adalah tempat tertinggi dalam surga. Karena itu para ulama menganjurkan agar seorang muslim meminta Firdaus dalam doa. Mengapa Allah menyebut arsy berulang kali dalam Al-Quran? Karena arsy adalah simbol keagungan ciptaan yang menunjukkan kebesaran penciptanya. Ketika Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Arsyil Azim, Rabb pemilik arsy yang agung, itu menanamkan dalam hati manusia bahwa Allah menguasai makhluk terbesar. Jika arsy saja dalam kekuasaan Allah, maka langit, bumi, manusia, rezeki, hidup, mati, dan seluruh urusan tentu lebih mudah lagi baginya. Penyebutan arsy berulang kali juga menguatkan tauhid rububiyah, bahwa Allah adalah pengatur segala sesuatu. Selain itu, penyebutan arsy menjadi bantahan bagi orang yang sombong. Raja-raja dunia bangga dengan istana kecilnya, padahal Allah memiliki arsy yang tak terbayangkan luasnya. Penguasa bumi bangga dengan singgasananya, namun semuanya fana. Sedangkan arsy Allah adalah ciptaan yang agung dan Allah adalah raja di atas segala raja. Arsy juga berkaitan dengan doa dan zikir. Dalam Al-Quran disebut doa, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada sesembahan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal, dan Dia Rabb pemilik arsy yang agung. Menyebut arsy dalam doa mengingatkan bahwa kita sedang meminta kepada penguasa makhluk terbesar. Pada hari kiamat, ada manusia yang mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan selain naungannya. Dalam sebagian penjelasan ulama, itu berkaitan dengan naungan arsy. Saat matahari didekatkan dan manusia tenggelam dalam keringat, ada hamba-hamba pilihan yang dinaungi karena keimanan dan amal saleh mereka. Ini menunjukkan hubungan arsy dengan kemuliaan akhirat. Apa pelajaran terbesar dari pembahasan arsy? Pertama, mengenal kebesaran Allah. Jika ciptaannya saja begitu luar biasa, maka bagaimana keagungan Sang Pencipta? Kedua, menghancurkan kesombongan manusia. Tidak layak manusia yang kecil di tengah alam semesta merasa besar. Ketiga, menambah rasa takut dan cinta kepada Allah. Dia Maha Tinggi, Maha Kuasa, namun juga Maha Penyayang. Keempat, menguatkan iman kepada perkara ghaib. Tidak semua yang benar harus terlihat mata.